Pelayan. Iya mas, kenapa? Sini pelayan. Oh di sini. Saya mau pesan jus ketupat. Jus ketupat. Ada juga jus alpukat mas. Oh ya udah itu aja. Oh iya pelayan, ini teman saya si Ijem mau pesan makanan katanya. Oh iya. Ya mas, pesanan ijem teh susu. Susu. Iya, yang manis ya. Oke, yang manis. Iya bener. Udah. Mas, Iya. GPL. Bentar ya. GPL. Nunggu ya mas. Pak. Pak, saya mau pulang nih Pak. Loh, kenapa mas? Bapak tahu nggak sih, dari tadi Bapak nyakitin hati saya loh. Saya pesen makanan nggak dilayan-layanin. Lapar Pak. Loh, mas, saya tadi habis bolak-balik situ mas. Ya kan cuma bolak-balik doang Pak. Nah mas, ya udah mas mau pesen apa? Nasi goreng. Aduh mas, ini warung bakso mas, bukan warung nasi goreng. Ya terserah saya, yang beli saya, hak saya. Aduh mas ini, mas gak bisa lihat itu ada gambar bola, ada gambar mie-nya. Seperti bola pingpong, kalau lewat membikin perut kosong. Jadi anak janganlah suka bohong, kalau bohong digigit kambing obong. Ya itu Pak, maksud saya. Bakso mas? Nasi goreng. Aduh mas ini bikin ribet saya. Sabar pak, jangan marah-marah terus. Sebenarnya hidup di dunia ini gak susah. Seberat-beratnya pekerjaan di dunia ini kan terasa ringan asalkan tidak dikerjakan. Loh mbak ini ngawur ya. Udah lah mbak, saya mau curhat aja nih. Mbak, mas, saya kan punya anak. Nah, anak saya tuh kalau malam suka main bola, suka main boneka, dan dia juga suka yang namanya begadang. Nah, menurut mbak dan mas, begadang tuh boleh nggak sih? Boleh. Begadang jangan begadang. Kacau Jum. Ustadz. Pak, saya ada usulan nih Pak. Sebelum kita membicarakan begadang itu boleh apa tidak Pak, saya ingin memberitahu kepada Bapak, Ibu, Mas kalian. Apa sih itu begadang? Jangan-jangan ada yang belum tahu apa itu begadang. Pak, emang Bapak tahu apa itu begadang? Ya nanti kalau saya tahu saya beritahu. Wah, berarti belum tahu dong. Gimana sih? Kan saya bilangnya nanti. Nanti itu belum tentu lama. Gimana sih Mbak? Pak, saya ingin melanjutkan yang tadi Pak. Begadang itu sebenarnya boleh Pak, asalkan nggak tidur. Aduh, mas ini ngawur. Pak, Mbak, lagi ngomongin tentang begadang ya? Saya punya usulan nih Pak, Mbak. Gimana kalau begadang itu dilaksanakan pada malam hari? Aduh, mas, kalau begadang siang hari, apa ceritanya, mas? Aduh, mas ini bikin ribet, bikin susah saya. Mas, Mbak, saya mau cerita nih, bentar, permisi ya. Saya tuh punya anak 5 ya, mati 1, tinggal 2. Lah. Mas, itu 4 mas, bukan 2. Ini 2 mas. Kok bisa? Masih salah mas, nih ya, 1, 2. Ayo mas ya, mas jangan macam-macam sama saya mas. Mas tahu DJ Opus? Tahu?
Yang kayak gini kan? Anjay. Mas tahu Lionel Messi? Tahu, yang kayak gini kan? Mas, asalkan Mas tahu ya, itu semua tuh saudara saya Mas. Ya bener Mas, pembantunya. Wah, kirain. Ya jadi gini ya Mas, Mbak. Saya tuh punya anak ya. Saya suruh belajar malah main PS. Saya suruh main PS malah belajar Mas, Mbak. Saya suruh dua-duanya, malah ninggalin saya. Sakit Mas, Mbak, sakit rasanya. Jadi gitu Mas, Mbak, saya tuh mau minta pendapatnya dari Mas, Mbak yang katanya pintar nih. Pak. Ya, Ngomongin soal belajar ya, ya, berarti menuntut ilmu. ya. Pak, saya tuh bingung ya, kok kita sebagai anak muda disuruh untuk menuntut ilmu? Padahal saya sendiri nggak setuju sama orang yang menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu harus dihentikan, Mas. Lah. Pak, kok bisa ngomong gitu? Yang Bisa lah. namanya menuntut ilmu itu perbuatan terpuji, Pak. Mas, orang yang menuntut ilmu itu zalim. Karena apa? Ilmu itu tidak salah apa-apa. Ngapain kita tuntut? Pinter. Iyalah. Aduh ya Allah. Iya, Mbak. Mas, Kenapa? bukannya menuntut ilmu teh sama dengan menimba ilmu? Lah, apaan sih, Mbak? Justru saya lebih nggak setuju sama orang yang menimba ilmu. Mas, kami sebagai santri lebih gak setuju. Bukannya menimba ilmu itu baik, kenapa Mas melarangnya? Lah, Mbak ini lebih nggak paham. Mbak, saya jelasin ya. Yang namanya ilmu itu tempatnya bukan di sumur. Ngapain ditimba? Gimana sih, Mbak? Pak. Saya punya Ya, Mas. usulan lagi nih, Pak. Ya, Ini menurut survei saya ya, Pak. Saya telah merumuskan 5 faktor dalam hal menuntut ilmu, Pak. oh apa tuh Nah, Mas? yang pertama nih, Pak. Ya, Kalau pengen anak bawa pintar, pastikan anak bapak itu masuknya ke sekolah, Pak. Bukan tempat lain, Pak. lah, ya iyalah Mas. Kalau saya masukkan ke kamar mandi, nantinya nggak jadi lah Mas. Gimana sih? Nanti pasannya, Pak. Jangan protes dulu, Pak. Itu yang pertama, Pak. Nah, sekarang Ya. yang kedua, Pak. Apaan Mas? Pastikan anak yang bapak sekolahkan itu anak bapak sendiri, Pak. Bukan anak orang lain. Lah, ya iyalah Mas. Kalau anak tetangga gimana jadinya? Lah, Pak. Ini ada kejadiannya, Pak. Ya, apa sih? Saya, Pak, 5 tahun nyekolin anak, Pak. Tapi saya lihat bukan anak saya, Pak. Lah, terus anak Mas gimana nih? Itu anak tangga, Pak. Ya, elah. Terus anak Bapak ini sekolahnya di mana? Saya bingung, Pak. Saya keliling-keliling nyari sekolahan buat anak saya, Pak. Gak ada yang cocok buat anak saya, Pak. Emang anak Mas nih kayak gimana sih? Masih bayi, Pak. Ya elah Mas, kalau masih bayi mah emang belum bisa sekolah kali. Gimana sih? Terus yang ketiga apa Mas? Untuk yang ketiga dan keempat sengaja tidak kami bacakan. Loh, kok gitu sih? Nah, Pak, sekarang yang kelima nih, Pak. Loh, enggak usah lah. Udah enggak usah. Nah, Pak, yang kelima ini penting loh, Udah Pak. lah Mas, enggak usah dah. Ya udah saya percaya, udah percaya. Pak, jangan percaya dulu sama saya, Pak. Saya aja belum percaya dengan diri saya sendiri, Pak. Terus yang kelima ini apa? Nah, ini yang kelima, Pak. Penting nih, Pak. Ya, apa? Apa? Nah. Mas tuh berarti cuma 2 Mas. 5, Pak. 5. 2 disebutin. Ya. 2 nggak disebutin. Ya. Nah, satu lagi nih, Pak. Ya. Apa? Lah, Mas cuma 2 Mas, gimana sih? 5, Pak. Oh, ya udah terserah. Ya. Ya, Pak.
Saya punya peribahasa nih Pak tentang menuntut ilmu Pak. Peribahasa yang pertama nih Pak. Saya buat sendiri ya Pak. Ya. Gajah Pak di depan mata nggak kelihatan. Ya. Semut seberang sana Pak. Apalagi? Itu ngawur mas, ngawur. Itu Pak, ini nggak ngawur Pak. Ini ada artinya Pak. Tahu nggak Ngawur apa mas? artinya? Apa artinya? Merem. Ngawur nih bahaya nih gawat. Nggak ngawur Pak, santai Pak. Nah sekarang yang kedua nih Pak ya. Udahlah mas, sudah nggak usah. Nah Pak yang kedua ini nggak ngawur Pak, asli Pak. Ya udah memang pan. Di mana bumi dipijak, Ya. di situ mau ngapain? Udah, ini mah belum ngawur ini gak jelas. Ini nggak ngawur Pak. Jadi sesuatu itu ada tujuannya. Ya. Harus jelas. Ya. Ya mas, semua orang juga kalau mau pergi ke suatu tempat pasti dia udah mikirin apa yang mau dia lakuin mas. Nah Sih. Pak, sekarang yang ketiga ya Pak. Udahlah mas, nggak usah. Emang udah habis? Pak. Ya, Gini aja Pak. ya. Daripada Bapak bingung, kelapa pusing. Lu kok kelapa? Oh iya, kepala Pak. Maksud Ya. saya kepala Pak. Mending anak Bapak masukin timbel Pak. Loh, kok timbel? Gimana jadinya? Oh iya, maksud saya bimbel Pak. Oh bimbel. Pak, Mbak lagi ngomongin tentang bimbel ya. Ya. Saya tuh orangnya tuh paling gak suka yang namanya bimbel. Loh, kenapa mas? Karena kemarin tuh saya tuh habis pergi ke Manchester United. Oh iya. Tepatnya itu di London. United. Ya. Saya tuh membeli buku grammar kelas 6. Oh, itu asli mas bukunya? Asli, Itu bener asli mas? asli pakai shot. Oh, Nah, yang pertama nih, ya. saya tuh ke sana tuh nemu orang, anak kecil, umurnya tuh cuma 6 tahun. Ya. Tapi kelebihannya yang pertama dia tuh nggak sekolah. Ya. Yang kedua dia tuh nggak bisa yang namanya masuk les. Ya. Yang ketiga dia itu belum bisa yang namanya bimbel. Ya. Tapi dia tuh ngomong pakai bahasa Inggris, pinter, lancar. Nah mas, namanya juga di Inggris ya pasti bisa bahasa Inggris lah. Gimana sih? Ya Allah. Pak. Ya nih. Justru saya lebih setuju Pak dengan namanya bimbel nih Pak. Loh, kenapa mbak? Soalnya nih Pak ya, waktu saya jadi tukang ojek nih Pak, di Ya. Arab Saudi Pak. Di Arab Saudi. Anjay. Oh benar Pak, di Arab Saudi. Anjay. Di sana tuh saya baru tahu, ada Ya. yang lahirnya tuh di Arab Pak. Ya. Hidupnya di Arab. Ya. Bapak ibunya asli Arab nih Pak. Ya. Tapi sayang Pak, dia nggak bisa ngomong Arab Pak. Loh emang apaan mbak? Onta Arab Pak. Ya mbak namanya juga onta gimana ngomongnya? Ya Allah. Mas, ini jus alpukatnya. Oh, makasih Mas. Mbak, ini itu tehnya. Ini susunya. Mas, Iya. masnya Mas. Pesanan ijem teh, susu. Iya Mbak, ini tehnya, ini susunya. Mas. Mas kok ngeyel sih pesanan ijem teh susu? Loh Mbak, ini tehnya Mbak, ini susunya. Iya Mas, pesanan ijem teh susu Mas, susu. Ya udah, kalau nggak mau dicampur. Iya Mas gak punya sopan santun. Kalau nggak mau saya minum. Iya Mas istighfar, Mas istighfar. Manis Mbak, wallahi. Nah, mas, mbak daripada dari tadi ngeyel-ngeyel terus, saya mau cerita sebentar nih. Saya tuh pernah baca buku, bukunya itu tentang pendidikan zaman sekarang. Nah, menurut buku tersebut, pendidikan di zaman sekarang itu sudah hancur, mas, mbak, pak. Sudah hancur, kecuali satu yang masih eksis sampai sekarang, yaitu pesantren. Yang mana? Kita lihat sekarang, alumni-alumninya banyak yang menjadi kiai, banyak yang jadi menteri. Makanya ya mas, pak, mbak, kalau pengen anaknya pinter, baik, soleh, soleha, mending dimasukin ke pesantren aja. Oh gitu ya mas? Iya begitu. Apalagi ya di pesantren Sayyid Salman As-Salam. Di sana santri-santrinya tidak dididik untuk mengaji saja. Akan tetapi dididik juga mentalnya untuk bermanfaat di luar sana nanti mas. Dan juga dituntut untuk lulus SBMPTN. Yang mana untuk melanjutkan studinya di perguruan tinggi nanti. Emang ada ya mas pesantren kayak gitu? Ya ada lah mas. Tempatnya ya di Jalan Buyut Ngabe,
Blok 1, Desa Cikalahang, Kecamatan Duku Buntang, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Mas. Nah, kebetulan ya Mas ya, saya ini wali kelas santri akhir di pesantren Saint Salman As-Salam, yang mana sekarang itu generasi ke-10. Star Motion Generation. Marilah kita doakan semua agar mereka bisa melanjutkan studinya ke perguruan tinggi dan jurusan yang mereka inginkan. Amin. Dan juga bisa meraih cita-citanya. Amin. Mereka adalah Alfikri Widuri Putra, Institut Teknologi Bandung, jurusan Arsitektur, cita-cita desainer handal. Fatul Hadi, Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Arsitektur, cita-cita arsitek ternama. Saudara Ibrahim, Universitas Pajajaran, jurusan Perikanan, cita-cita pengusaha sukses. Saudara Irfan Maulana, Universitas Sultan Agung Tirtayasa, jurusan Perikanan, cita-cita ulama. Muhammad Izzuddin Al-Qasam, Universitas Indonesia, jurusan Teknik Informatika, cita-cita Menteri Riset dan Teknologi. Saudara Nova Romzi, Universitas Diponegoro, jurusan Teknik Sipil, cita-cita Insinyur Sipil. Saudara Raja Hizbul Haqi, Universitas Indonesia, jurusan Bioteknologi, cita-cita dosen. Saudara Taufik Khairuddin, University of Tokyo, Jepang, jurusan Pelayaran, cita-cita TNI Angkatan Laut. Saudari Herlina Putri, Universitas Negeri Surabaya, jurusan Pendidikan Kimia, cita-cita dosen. Saudari Konaah, Universitas Diponegoro, jurusan Keperawatan, cita-cita perawat. Saudari Rofiko, Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Matematika, cita-cita pengusaha terkenal. Saudari Siti Khalifah, Institut Teknologi Bandung, jurusan kedokteran, cita-cita dokter ternama. Saudari Nadia Ulfa Zakiyah, Universitas Pajajaran, jurusan psikologi, cita-cita psikolog ternama. Marilah kita doakan bersama. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.